فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, ma ba'd. Sebelum kita melanjutkan bacaan berikutnya terhadap matan Al-Ajurumiyah yang diberi catatan kaki oleh Al-Akh Al-Fadil Abu Sa'id Mukhtar bin Sa'id Al-Hadrami asbahullah. Seperti biasanya matan yang sudah kita lewati di awal permulaan disetorkan terlebih dahulu. Barakallahu fikum. Serentak, tafadhalu. Abu Abdillah Muhammad bin Dawud As-Sunhaji. Al-kalamu huwa lafzul murakkab mufidu. Al-kalamu huwa lafzul murakkab. Al-murakkabu al-lafzul murakkabu mufidu bil wahid. Naam. Ahsantum barakallahu fiik. A'anakumullah. Jadi kalau kepanjangan antum boleh qala al-mu'allifu aja enggak masalah. Qala al-mu'allifu rahimahullah taala atau qala al-imam Ibnu Ajurum rahimahullah. Tapi mau sempurna bagus. Qala al-imam Abu Abdullah Muhammad ibn Dawud As-Sunhaji rahimahullah. Baru antum sebutkan apa? Matannya. Seperti itu. Nah, jadi biar apa? Biar tahu namanya. Karena nanti membedakan antara mutamimah. Kalau mutamimah nanti barakallahu fiik itu mirip. Cuma nanti Muhammad Abu Abdullah Muhammad ibn Muhammad Ar-Ru'aini. Itu bedanya nanti. Naam. Kalau ini kan Muhammad ibn Dawud. Kita lanjutkan berikutnya barakallahu fiik. Yang akan kita baca atau akan kita bahas adalah pembagian kalam. Kata beliau aqsamul kalam, pembagian kalam. Kata beliau wa aqsamuhu salasatun. Jadi nanti kalau antum menghafal itu dari kalau bab-bab yang di atasnya itu kebanyakan bukan aslinya. Jadi antum yang dihafalkan qala al-mu'allifu rahmatullahi al-kalam huwa lafdzul murakkabun fi bil wad'i wa aqsamuhu salasatun ismun wa fi'lun wa harfun jaa'a li ma'nan. Sebelum kita melanjutkan diperhatikan baik-baik. Di sini al-kalam terbagi menjadi 3. Ismun wa fi'lun harfun ja'li ma'nan. Didengarkan dulu ya. Isim, fi'il dan huruf yang datang membawa makna. Isim dikenal dengan kata benda, fi'il dikenal dengan kata kerja, huruf dikenal dengan kata penyempurna. Paham ya? Penyempurna makna. Kemudian huruf di sini syaratnya adalah huruf yang datang membawa makna. Karena huruf terbagi menjadi apa? 2. Al-huruf tanqasim ila qismain. Terbagi menjadi 2, al-mabani sama al-ma'ani. Huruf yang kita bahas dalam ilmu nahwu ini adalah huruf al-ma'ani. Min, ila, an, ala, fi, rubba yang ada maknanya. Huruf mabani kita enggak bahas. Karena huruf mabani ini dikenal dengan huruf hijaiyah. Al-huruf al-hijaiyah, alif, ba, ta, sa, jim ila akhirih. Huruf hijaiyah enggak ada maknanya. Sampai dia tersusun menjadi suatu kata baru ada maknanya. Qalamun, maknanya apa qalamun? Pena. Kalau dipisahkan, qaf sendiri, lam sendiri, mim sendiri ada maknanya? Tidak. Mafhum? Sehingga ucapan beliau ja'al ma'nan, perhatikan faedah ini, qayyada al-mu'allifu bi ja'al ma'nan li ikhrajil huruf al-mabani. Dipahami ya? Al-mu'allif mengikat dengan ucapan ja'al ma'nan, tidak mencukupkan harfun gitu aja, tapi tambah ja'al ma'nan untuk mengeluarkan huruf mabani. Karena huruf mabani kita tidak membahasnya. Yang kita bahas adalah al-huruf al-ma'ani. Min artinya dari, fi artinya di dalam, ala artinya di atas, itu yang kita bahas. Mafhum? Naam. Kemudian yang pertama adalah ismun. Ismun ini dikenal dengan kata benda, baik benda mati, benda hidup, manusia, hewan, itu semuanya bisa masuk dalam kategori ismun, kata benda. Isim secara bahasa lughatan madalla ala musamma. Nah, ini perhatikan baik-baik ini. Madalla ala musamma. Isim secara bahasa adalah sesuatu yang menunjukkan atas yang dinamai.
Ini kenapa diperhatikan? Karena ahlu bid'ah wad dhalal mereka mendefinisikan isim itu adalah huwal musamma. Nama itu adalah zat yang dinamai itu sendiri. Contohnya, nah barakallahu fiik, ada orang namanya Muhammad. Muhammad ini sekedar nama atau orangnya? Aslinya Muhammad ini nama aja. Nama yang menunjukkan orang yang dinamai dengan nama tersebut. Paham ya? Orang ketika lahir punya nama belum? Belum. Dikasih nama namanya Muhammad. Nah, Muhammad ini namanya ismun. Madalla ala musamma, isim yang menunjukkan orang yang dinamai, bukan nama itu zat itu sendiri. Kenapa demikian? Karena fungsinya kata mereka, kalau kita katakan versi mereka, isim itu adalah yang dinamai itu sendiri. Allah Ta'ala punya nama atau tidak? Punya nama. Namanya banyak atau tidak? Banyak. Berarti nama yang banyak itu masing-masing nama zat sendiri. Berarti Allah Ta'ala banyak gitu loh. Paham? Berarti Allah Ta'ala banyak. Keliru atau enggak itu? Keliru. Oleh karena itu definisi ini yang benar. Definisi yang benar adalah madalla ala musamma. Isim itu hanya sekedar apa? Sesuatu yang menunjukkan atas zat yang dinamai. Makanya ada orang namanya Saleh. Saleh ini namanya, Saleh ini apa? Dalla ala rajulin al-musamma bis-saleh. Menunjukkan atas seorang lelaki yang namanya Saleh. Jadi bukan secara zatnya Saleh itu zatnya bukan. Tapi Saleh nama. Karena Saleh dulu ketika dilahirkan belum ada namanya. Dikasih nama namanya Saleh. Ini secara bahasa loh ya, secara bahasa. Tidak perlu pusing-pusing secara bahasa, ini sekedar menjelaskan biar nanti enggak bingung. Karena menurut mereka itu al-ismu huwal musamma. Nama itu, isim itu adalah zat yang dinamai itu sendiri. Berarti Allah Ta'ala punya nama Ar-Rahman, Ar-Rahim. Berarti Ar-Rahman itu zat, Ar-Rahim itu zat. Allah zat. Berarti zat Allah 3. Nah, itu kata-katakan salah. Yang benar adalah isim itu sesuatu yang menunjukkan zat yang dinamai. Berarti nama Allah Ta'ala, Allah namanya Ar-Rahman, Ar-Rahim, menunjukkan zat yang satu yaitu Allah Subhanahu wa taala. Sudah dipahami? Ini nanti sebenarnya dibahas di dalam syarahnya yang panjang. Cuman anak kasih cuplikan ini biar enggak bingung nanti. Setelah istilah ini yang penting, setelah istilah. Isim setelah istilah adalah kalimatun dallat ala ma'nan wa lam taqtarim zaman. Suatu kata yang menunjukkan atas makna dan tidak terikat dengan waktu. Dipahami baik-baik ya. Suatu kata yang menunjukkan atas makna dan tidak terikat dengan waktu. Artinya, contohnya jabalun. Jabalun artinya jabalun, gunung. Qalamun, pena. Salihun nama orang. Nah, kita katakan tidak terikat dengan waktu. Contohnya, la naqul salihun al-yauma, salihun ghadan, salihun amsi. Saleh hari ini, saleh besok, saleh kemarin. Boleh enggak? Enggak boleh, karena dia isim. Jabalun, gunung hari ini, gunung kemarin, gunung besok, boleh enggak? Enggak boleh karena isim. Sudah pahami? Jadi isim itu suatu kata yang menunjukkan atas makna tidak terikat dengan waktu. La waktunya telah lampau, wala sedang, wala yang akan datang. Mafhum? Naam. Clear ya? Aman. Yang kedua, fi'lun. Fi'lun dikenal dengan kata kerja. Kata kerja itu suatu perbuatan. Perbuatan itu ima terjadi, telah terjadi, waktu yang telah lampau, madhi namanya, atau sedang atau akan datang namanya mudhari' nanti, atau perbuatan setelah perintah namanya amr. Paham? Nah, kita lihat setelah bahasa dulu. Fi'lun setelah bahasa lughatan nafsul hadathi, perbuatan itu sendiri. Min qiyamin, baik berupa berdiri, wa qu'udin, dan duduk, wa nahwi ma, dan yang semisalnya. Orang berdiri, perbuatan atau bukan? Perbuatan. Duduk, perbuatan bukan? Perbuatan. Itulah fi'lun. Paham salah ya? Fi'lun perbuatan artinya. Kata kerja, dia melakukan perbuatan berdiri, melakukan perbuatan duduk. Nah, ini bedanya dengan isim nanti. Yang namanya perbuatan itu ima sudah dilakukan, namanya madhi, atau sedang, atau akan dilakukan namanya mudhari', atau dilakukan setelah perintah namanya amr. Sudah dipahami? Nah, fi'il secara istilah kalimatun dalat ala ma'nan waqtaranat bi ahadil azmin as-salasah. Fi'il secara istilah adalah suatu kata yang menunjukkan atas makna dan terikat dengan salah satu 3 waktu. Terikat dengan salah satu 3 waktu. Disebutkan di sini, na barakallahu fiik ataukah tidak? Nah, kalaupun tidak, ana jelaskan tadi ya, bahwa saya terikat dengan 3 waktu itu maksudnya waktu al-hal, waktu al-madhi, waktu telah lampau. Paham ya? Contohnya aja dengan contoh lebih jelas. Nahmu dhahaba Muhammadun. Muhammad telah pergi fi zamanin madhin. Pergi di waktu yang telah lampau. Fi'il apa namanya? Madhi. Yadhhabu Muhammadun al-an aw ba'dah. Muhammad sekarang sedang pergi atau akan pergi. Ya kan? Itu namanya fi'il mudhari'. Waktu atau bukan? Waktu. Sedang atau akan fi'il mudhari'.
Idhhab ya Muhammadu, pergilah wahai Muhammad. Ba'dal amr, setelah perintah, berarti waktu yang akan datang setelah perintah berarti apa? Amr. Sudah pahami? Ini al-fi'il. Nah, aman ya. Sekarang yang huruf. Yang huruf barakallahu fiik terbagi menjadi dua juga dalam hal makna. Makna secara bahasa lughatan at-taraf, ujung atau bagian. Kemudian makna secara istilah. Makna secara istilah dipahami baik-baik, kalimatun dallat ala ma'nan fi ghairiha. Suatu kata yang menunjukkan atas makna pada yang lainnya. Bukan berarti enggak ada maknanya. Maknanya ada dia, cuman makna itu tidak sempurna, tidak nampak jelas kecuali harus bersambung dengan yang lainnya. Sudah dipahami? Karena huruf pada pembahasan kita huruf apa? Al-ma'ani. Mafhum? Karena huruf yang kita bahas adalah huruf al-ma'ani, sehingga huruf ini punya makna. Paham ya? Ana jelaskan di sini apa? I'lam anna hadhil huruf fiha ma'anin. Ketahuilah bahwasanya huruf ini punya makna. Naam, wa inna tilkal ma'ani, hanya saja makna-makna tersebut la tatim wa la tadhar. Tidak sempurna, tidak nampak jelas illa ma'a ghariha, kecuali bersama yang lainnya baru nampak. Contohnya min. Ada orang ke antum, ya akhi min. Ya akhi fi. Ya akhi ala. Paham enggak antum? Enggak paham, tapi ada maknanya enggak min? Ada. Fi ada maknanya enggak? Naam. Ala ada maknanya enggak? Ada maknanya, cuman enggak sempurna. Sempurna dengan bersama yang lainnya. Contohnya min lil ibtida, artinya permulaan dari. Ini enggak sempurna, digabung dengan yang lainnya. Dhahabtu minal baiti ilal masjidi. Aku pergi dari rumah ke masjid. Jelas maknanya, nampak, sempurna, bersama yang lainnya atau sendirian? Bersama yang lainnya. Mafhum? Nah, secepat yang saya sampaikan pahami ya, resapi ya. Jangan sampai ada yang terlewatkan. Di sini sudah kami jelaskan, isim itu dengan fi'il ada kesamaan, ada perbedaan. Persamaan isim dan fi'il sama-sama menunjukkan mana secara apa? Secara sendirinya. Paham ya? Perbedaannya kalau fi'il itu terikat dengan waktu, kalau isim tidak terikat dengan waktu. Adapun huruf tidak terikat dengan waktu dan dia menunjukkan makna sempurna dengan yang lainnya. Tapi dia punya makna atau tidak? Punya, karena huruf di sini huruf apa? Al-ma'ani. Mafhum? Naam. Kenapa mu'alif mengasih ikatan ismun wa fi'lun wa harfun ja'ali ma'nan? Kenapa? Untuk mengeluarkan huruf yang apa tadi? Al-mabani. Huruf mabani enggak kita bahas. Karena huruf mabani itu ibaratnya huruf hijaiyah yang tidak punya makna kecuali apa? Sudah menjadi suatu kata. Dibangun suatu kata, mabani itu masih membangun kata. Qalamun, terbangun kan? Qaf, lam, mim, artinya pena. Tapi kalau antum sendiri kan, qaf sendiri, lam sendiri, mim sendiri, ada maknanya? Tidak. Mafhum? Naam. Kemudian kenapa kira-kira? Di kitab apapun, Jurumiyah, Mutamimiyah, Qatrnada, Alfiyah misalkan, seringnya mendahulukan isim, fi'il, huruf. Enggak pernah dibolak-balik huruf, isim, fi'il, isim, huruf. Mesti isim dulu. Kenapa? Nah ini. Qaddama al-mu'allifu al-isma ala akhwaihi. Al-mu'allif mendahulukan isim atas dua saudaranya, fi'il dan huruf. Fi'il haruf li syarafihi wa li uluwi manzilatih, karena mulianya dia dan tingginya kedudukannya. Isim itu mulia dan tinggi kedudukannya. Nah, orang bertanya, dari sisi mana? Tingginya dan mulianya dari sisi mana? Nah, lihat. Id annal jumlata qad tarakkabat minal ism wahdah. Perhatikan baik ini. Suatu jumlah itu kalau terjemahan Indonesia kalimat, suatu kalimat itu bisa tersusun dengan isim saja, tanpa fi'il, tanpa huruf. Contohnya, kita buktikan biar nanti antum enggak bingung. Muhammadun qaimun. Muhammadun qaimun itu kalimat sempurna atau enggak? Jumlah sempurna atau tidak? Ayo, Muhammadun isim bukan? Isim. Qaimun isim bukan? Isim. Tersusun suatu kalimat yang sempurna tanpa fi'il, tanpa huruf. Sedangkan bi khilafil fi'il harf, berbeda dengan fi'il dan huruf, fa innahuma yahtajani al-ismi fi tarkibil jumlah. Berbeda dengan fi'il dan huruf karena kedua-duanya perlu isim di dalam menyusun suatu kalimat. Enggak ada fi'il, huruf kemudian isim, enggak ada. Fi'il dhahaba enggak ada. Atau dhahaba min enggak ada. Paham ya? Dhahaba fi enggak ada. Pasti ada isim. Dhahaba Muhammadun minal. Muhammadun ada di situ. Jadi pahami? Jadi kalau fi'il huruf itu kurang, pasti perlu apa? Isim. Karena itulah mu'alif mendahulukan isim. Karena apa tadi? Sempurna, karena mulia dan tinggi kedudukannya. Kalau ditanya, dari sisi mana tinggi dan mulia kedudukannya? Dari sisi
Suatu kalimat bisa tersusun dengan sempurna tanpa fi'il dan huruf. Isim saja bisa. Berbeda dengan fi'il dan huruf, pasti kedua-duanya perlu isim. Mafhum? Sehingga diakhirkan fi'il dan huruf. Bisa dipahami? Nah, itu terkadang faedahnya disisipkan karena apa? Mungkin kadang ada yang bertanya. Yang namanya orang pelajar itu kadang ada yang kritikus. Abaikan tikusnya, ambil kritikannya. Paham ya? Nah, kritikus itu maksudnya suka mengkritik. Jadi kalau ada yang mengkritik, Ustaz, ini kenapa ya kok isim didahulukan terus ya? Kalau misalkan ustaznya bingung kan, udah dari sananya itu pahami aja udah, misalkan. Iya kan? Tapi kalau dijelaskan orang terbuka itu loh. Oh, ternyata benar ya. Isim ini didahulukan karena lebih tinggi kedudukannya dan lebih mulia kedudukannya. Dari sisi apa tadi? Dari sisi suatu kalimat bisa sempurna dibangun tanpa fi'il dan huruf. Isim saja bisa. Muhammadun isim, qaimun isim. Sedangkan fi'il dan huruf tidak akan bisa. Pasti perlu isim. Mafhum? Nah, jadi seperti itu perlu dikondisikan juga. Ada mungkin kritikus lagi. Itu kenapa ya kok harfun ja'ali ma'nan? Kenapa enggak harfun aja udah? Harfun dah gitu. Nah, kita harus ada jawabannya. Jawabannya karena huruf itu tidak semuanya punya makna. Sedangkan huruf yang kita bahas dalam nahwu adalah huruf yang punya makna. Untuk mengeluarkan apa tadi? Li ikhraji al-huruf al-mabani. Untuk mengeluarkan huruf-huruf yang digunakan untuk membangun, yaitu al-huruf al-hijaiyah. Mafhum? Naam, ada iskal? Sampai sini paham? Naam, kalau sudah paham enggak ada iskal, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang pembahasan yang baru, yaitu seputar apa? Tanda-tanda isim dan yang semisalnya. Besok setorannya mulai dari perkataan qala al-musannif rahimahullah, al-kalam huwa lafdzul murakkabun fi bil wad'i wa aqsamuhu salasatun ismun wa fi'lun wa harfun ja'a li ma'nan. Wallahu a'lam bissawab. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahirabbil alamin.